tahun 1966 hingga 1967, MPRS mengadakan beberapa sidang penting. Dalam sidang tersebut, Soekarno kehilangan kekuasaan politiknya, dan pada 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden. 1 tahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa pemerintahan baru inilah yang kemudian disebut Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berjanji untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni, menstabilkan negara, dan membangun perekonomian Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Meskipun di awal membawa harapan besar, perjalanan Orde Baru memiliki dinamika dan tantangannya sendiri. Namun, lahirnya Orde Baru tetap menjadi momen penting dalam bersejarah Indonesia yang mengubah arah bangsa untuk puluhan tahun ke depan. Pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Ekonomi memburuk, harga-harga melambung tinggi, dan politik dipenuhi ketegangan antar kelompok. Situasi ini membuat masyarakat hidup dalam rasa cemas dan tidak pasti. Ketegangan mencapai puncaknya pada 30 September 1965. Beberapa perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh dalam peristiwa yang dikenal sebagai G30S. Pemerintah menuduh PKI sebagai dalang di balik kejadian ini. Peristiwa tersebut membuat keadaan negara semakin kacau. Di tengah situasi yang genting, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani sebuah surat penting yang dikenal dengan nama Super Semar, Surat Pemerintah 11 Maret. Surat ini membuat Letnan Jenderal Soeharto wewenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Setelah menerima Super Semar, Soeharto mengambil langkah cepat. Ia membubarkan Partai Komunis Indonesia, menertibkan organisasi dan tokoh yang dianggap mengganggu stabilitas, serta mengendalikan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan politik dalam negeri pada era Orde Baru didominasi oleh upaya sentralisasi, kekuatan dan penguatan peran militer, yang bertujuan untuk menghilangkan konflik politik yang masif seperti pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Duifungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah doktrin yang memberikan dua fungsi kepada ABRI, TNI, dan kepolisian. Peran ABRI di pertahanan dan keamanan sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara. Dan peran ABRI di sosial politik sebagai kekuatan sosial yang aktif terlibat dalam bidang politik dan pemerintahan. Tujuan ABRI adalah memberikan stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan nasional. Implementasi anggota ABRI diangkat menduduki jabatan-jabatan sipil strategis seperti gubernur, bupati, menteri, atau duta besar, dan mendapat jatah kursi di parlemen fraksi ABRI, tanpa melalui pemilu, menjadikan militer sangat dominan dalam politik. Penyederhanaan fusi partai politik. Kebijakan ini dilakukan pada tahun 1973, bertujuan untuk meminimalkan perpecahan politik dan konflik ideologi seperti di masa Orde Lama, serta menciptakan stabilitas. Partai-partai politik disederhanakan dan dikelompokkan menjadi 3 kekuatan sosial politik berdasarkan kesamaan program, bukan ideologi. Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan, yaitu gabungan partai-partai berbasis Islam, NU, Parmusi, dan PSII. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan partai-partai nasionalis dan non-Islam, seperti PNI, Partai Katolik, dan Parkindo. Ketiga, Golkar, dianggap sebagai kelompok fungsional, tetapi menjadi kekuatan politik utama pemerintah Orde Baru dan selalu memenangkan pemilu. Pemilu diselenggarakan secara teratur setiap 5 tahun sekali sejak tahun 1971. Meskipun secara formal berdasarkan luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dalam praktiknya, pemilu cenderung diarahkan dan dimobilisasi untuk memenangkan Golkar. Pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan menjadi anggota Golkar monoloyalitas, memastikan kemenangan Golkar secara beruntun. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pemerintah membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan menyelenggarkan penataran P4 dengan tujuan untuk menanamkan dan menyamakan pemahaman Pancasila sebagai ideologi tunggal dan pandangan hidup negara. Kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah arah dan sikap negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Sejak awal kemerdekaan,
Indonesia menetapkan bahwa politik luar negerinya bebas dan aktif, yang menjadi dasar utama seluruh kebijakan diplomasi Indonesia hingga sekarang. 1. Prinsip bebas dan aktif. Indonesia tidak memihak kekuatan atau blok negara tertentu, terutama pada masa Perang Dingin. Sikap bebas berarti Indonesia ingin mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional, bukan tekanan negara lain. Indonesia tidak hanya diam atau pasif, tetapi ikut serta menyelesaikan masalah dunia. Bentuk aktifan Indonesia adalah mengirim pasukan perdamaian Garuda untuk misi PBB, menjadi mediator konflik, misalnya peran Indonesia dalam konflik Kamboja-Vietnam. Menjalin kerjasama internasional. Politik luar negeri Indonesia berfokus pada memperluas hubungan dengan berbagai negara untuk kepentingan nasional. Bidang kerjasama Indonesia, ekonomi, perdagangan, investasi, energi, pariwisata, pendidikan, program beasiswa, pertukaran pelajar, kesehatan, kerjasama vaksin, penelitian medis, WHO. Contoh nyata, kerjasama ekonomi, Indonesia-Jepang atau IJEPA, kerjasama dagang dengan Tiongkok dan ASEAN, kerjasama pertahanan dengan Prancis dan Korea Selatan. Menjaga perdamaian dunia dan menentang penjajahan. Sejalan dengan pembukaan UUD 1945, Indonesia ingin menciptakan dunia yang damai dan adil. Sikap Indonesia, menolak segala bentuk penjajahan atau kolonialisme, mendukung negara yang memperjuangkan kemerdekaannya, aktif dalam penyelesaian konflik internasional. Perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Latar belakang kebijakan ekonomi Orde Baru. Pada awal Orde Baru tahun 1966, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. Inflasi mencapai lebih dari 600%, utang luar negeri besar dan sulit dibayar, produksi pertanian menurun, infrastruktur rusak, dan cadangan devisa hampir habis. Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berfokus pada stabilitas ekonomi dan pembangunan sosial. Perkembangan ekonomi di berbagai sektor. 1. Sektor pertanian. Pemerintah menjalankan program intensifikasi pertanian seperti BIMAS dan INMAS, penyediaan pupuk, irigasi, dan alat modern. Penerapan revolusi hijau, kredit bagi petani. Hasil terbesarnya adalah Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984. 2. Sektor industri. Mulai berkembangnya industri pengolahan seperti tekstil, semen, pupuk, dan baja. Berdirinya PT PAL, PT Pindad, dan PT IPTN. Mulainya industri pesawat N250 oleh B.J. Habibie. Perkembangan kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Stabilitas dan ketertiban. Yang pertama, pemerintah menekankan stabilitas keamanan sebagai dasar pembangunan. Kemudian, kontrol ketat terhadap masyarakat untuk mencegah konflik dan penggerakan yang dianggap mengganggu. Kemudian, organisasi, masyarakat, dan kegiatan publik diawasi oleh pemerintah. Mobilitas sosial. Yang pertama, pembangunan ekonomi membuat kelas menengah baru muncul. Selanjutnya, pendidikan dan pekerjaan di sektor industri menyebabkan mobilitas sosial yang meningkat. Selanjutnya, banyak masyarakat desa pindah ke kota untuk bekerja atau urbanisasi. Kebijakan transmigrasi. Yang pertama ada pemerintah memindahkan penduduk dari Jawa, Bali, dan Madura ke luar Jawa. Tujuannya memperatakan penduduk, kemudian memperluas lahan pertanian, dan memperatakan pembangunan. Perkembangan budaya dan media. Yang pertama, budaya lokal tetap dijaga, tetapi masyarakat mulai terbuka dengan budaya asing. Kemudian, televisi atau TVRI menjadi sarana utama informasi dan hiburan. Kemudian, media berada di dalam pengawasan pemerintah atau sensor dan pembatasan. Dampak-dampaknya, masyarakat lebih terhubung dengan informasi dan kebebasan media terbatas. Kesimpulan, Orde Baru adalah masa pemerintahan Indonesia tahun 1966 hingga 1998 di bawah Presiden Soeharto yang ditandai oleh stabilitas politik, pembangunan ekonomi besar-besaran, dan kekuasaan yang sangat terpusat. Pada awalnya, Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kondisi negara setelah masa krisis. Namun, di balik itu muncul berbagai persoalan besar seperti korupsi, pembatasan kebebasan, peran militer yang terlalu luas, hingga ketimpangan sosial, serta berbagai pelanggaran HAM. Di bidang ekonomi, Orde Baru berhasil meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan, namun menimbulkan ketergantungan utang serta maraknya KKN.
Dalam aspek sosial, ada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi kebebasan masyarakat tetap dibatasi.